perkara fandom ini, apapun objeknya, menurut saya pada dasarnya sama. Jadi misalnya kemarin ada banyak yang menertawakan BTS Meal kayak gitu karena ngantri, sementara mereka yang menertawakan ini fans klub bola, ya buat saya ini jadi lucu gitu. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Pada episode ini, kita ngobrol dengan Wisnu Prasetya Utomo, dosen ilmu komunikasi di Universitas Gadjah Mada, tentang Korean Wave atau gelombang budaya Korea di Indonesia. Dari menjamurnya K-drama di Netflix, kasus BTS Meal yang kemarin viral, hingga aktivisme dari fandom K-pop. Halo, selamat sore, selamat pagi, selamat siang, sahabat TCID dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast mingguan kita, Suara Akademia. Kembali dengan saya, Lutfi Zulfikar, editor Youth and Education di TCID. Nah, pada episode ini cukup menarik nih. Kita akan ngobrolin sesuatu yang cukup bagi saya mungkin nggak terlalu familiar, tapi bagi teman-teman di luar sana pasti banyak banget yang sangat in dengan ini, yaitu kita ngomongin K-pop, fandom K-pop, dan semuanya tentang Korean Wave gitu ya, terutama mungkin kayak bisa nanti nyerambet ke aktivisme fandom. Dan karena terakhir ada fenomena yang BTS Meal itu kan banyak driver Gojek, terus kemudian kita lihat di sosmed dan lain-lain, kayak antusiasmenya terhadap Korean Wave ini tuh kayaknya sangat tinggi banget. Dan oleh karena itu kita hari ini ngundang sosok akademisi yang nampaknya juga punya personal interest ke sana ya. Namanya adalah Mas Wisnu Prasetya dari UGM. Halo Mas Wisnu. Halo Mas Lutfi, apa kabar Mas? Sehat Mas. Mas Wisnu di Semarang ya, ngajar di Julia tapi sekarang lagi di Semarang. Ya di Semarang, sedang di rumah karena masih online semua kuliahnya, jadi masih bisa remote dari rumah. Oke Mas, nah mungkin bisa dijelasin ke teman-teman audiens Mas. Mas Wisnu ini katanya penggemar K-pop dan K-drama juga ya? Ya bisa dibilang seperti itu ya Mas. Mungkin sudah sekitar 2-3 tahun saya masuk ke Korean Wave. Saya penggemar Blackpink ya, kalau fandomnya namanya Blink. Namanya Blink. Dan jadi kan fandom itu punya nama masing-masing ya Mas. Kalau BTS punya ARMY, nah saya mengidentifikasi sebagai Blink kayak gitu. Kalau nonton nggak saling musuhan kan itu Mas ya? Mestinya enggak, tapi namanya fandom yang melibatkan jutaan orang, bahkan kan kita nggak bisa kontrol ya Mas ya. Tapi kira-kira masing-masing punya identitas sendiri gitu. Oke, kalau saya sih nggak terlalu familiar ya Mas sama K-pop gitu. Sama saya tuh dikit-dikit dengerin Korean music. Saya tuh suka band namanya Akmu. Familiar nggak Mas? Akmu saya juga suka dengerin Mas. Lee Chan-hyuk sama Lee Soo-hyun ya, duo kakak beradik. Musiknya emang asik sih. Saya tuh kalau musik Korea cuma tahu itu. Jadi kayak rada newbie di scene boy band, girl band Korea ini. Harapannya Mas Wisnu bisa membantu orang-orang seperti saya ya untuk memahami Korean Wave ini. Dan teman-teman ARMY dan Blink di rumah, kalau saya salah nyebut atau salah konsep atau apa, mohon diampuni ya. Oke Mas Wisnu, seperti tadi bilang berbagai grup K-pop kayak BTS, Blackpink, ada juga banyak K-drama yang sekarang muncul di Netflix kan, judulnya macam-macam, semakin banyak dan influence-nya semakin besar di Indonesia. Kenapa sih Mas Korean Wave ini atau yang kayak beberapa orang sebut Hallyu culture ya kalau nggak salah, ini kenapa semakin gencar banget di Indonesia? Kalau terkait dengan Hallyu culture ya atau Korean Wave kayak gitu, mula-mula memang kita tidak bisa melepaskannya sebagai bagian dari strategi kebudayaan Korea Selatan ya Mas ya. Jadi industri budaya pop Korea ini bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Jadi ada mesin industri yang bekerja di belakangnya dan didukung oleh peran negara. Dan kalau saya tidak salah, istilah Hallyu sendiri, Korean Wave itu mula-mula dipopulerkan oleh Kementerian Budaya dan Turisme Korea Selatan ya, di pertengahan 90-an kayak gitu. Tujuannya awalnya adalah memperkenalkan budaya pop Korea ke negara-negara lain kayak gitu, dan karena dia merupakan strategi kebudayaan gitu, dia dipersiapkan serius dari mulai aspek infrastrukturnya termasuk regulasi sampai ekosistem yang mendukung kayak gitu. Akhirnya ya kita sampai di hari ini, kalau tadi Mas Lutfi bilang gencar ya, dia bukan sesuatu yang datang tiba-tiba tapi proses, bahkan sekarang mungkin sudah lebih dari 20 tahun kayak gitu. Sorry Mas, tadi bilang ada regulasi terkait K-pop, itu maksudnya gimana? Regulasi itu yang menciptakan ekosistem yang mendukung tadi itu loh Mas. Kayak penciptaan bintang baru gitu atau gimana Mas? Dan ya banyak lah ekosistem, artinya
berbagai regulasi itu sengaja dibuat oleh pemerintah Korea Selatan untuk memastikan agar kebudayaan ini, industrinya ini tumbuh dengan bagus gitu kira-kira. Dan kalau mau dibaca lebih jauh terkait regulasi itu nggak hanya regulasi industri budayanya, tetapi popularitas Korean Wave ini kan menjadi trigger yang kemudian menyinggung berbagai aspek atau area di Korea Selatan, termasuk misalnya pariwisata, turisme, termasuk juga kuliner misalnya. Kenapa banyak kuliner di drama Korea misalnya? Kemudian juga bahasa Korea sendiri. Bahasa Korea sekarang semakin banyak yang mau belajar karena ini. Nah, dari maksud saya soal regulasi tadi, banyak aspek itu yang kemudian di-create dan memang dengan sadar dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan ya, karena paham bahwa ini beberapa menyebutnya sebagai soft diplomacy kayak gitu. Soft power ya kalau istilah. Soft power ya. Jadi kayak meningkatkan citranya. Kalau misalnya orang pada suka di luar negeri kan artinya bisa ya banyak wisata ke Korea, income masuk, terus lebih terkenal, punya power dibandingkan negara lain dan kayak gitu kan. Nah, tapi Mas tadi bilang ini tadi salah satu strategi kebudayaan dan pariwisata dari pemerintahnya, kebijakan pemerintah juga kan. Apakah itu kebijakan ini disusun, kemudian industrinya tumbuh? Jadi kayak tumbuhnya industri ini hasil dari kayak rancangan pemerintah, atau industrinya ini tumbuh secara natural terus pemerintah lihat kayak ini bisa kita daya gunakan nih sebagai memancarkan kekuatan Korea Selatan ke dunia gitu. Kalau membaca sejarah Hallyu sendiri ya Mas, termasuk tadi saya sempat menyinggung bahwa istilah Hallyu sendiri juga dipopulerkan oleh pemerintah Korea. Artinya peran pemerintah di sana, atau mungkin kita familiar dengan istilah political will-nya ada gitu dari pemerintah yang kemudian membuat industri yang dari aspek sejarahnya sebelum generasi Hallyu ini kan konten dari Korea tidak terlalu ramai ya. Artinya ada political will dari pemerintahnya yang kemudian mendukung dan membuat ekosistem ini bisa sedemikian maju sampai sekarang gitu. Dan interestnya ini kan craze-nya tuh cukup tinggi ya Mas, yang membuat kayak konten atau karya seni atau budaya atau performance dari artis-artis Korea dan berbagai konten yang mereka sajikan yang membuat mereka unik dibandingkan konten lain sampai mendapatkan atensi dan fandom seperti ini tuh apa sih? Menurut saya Hallyu atau Korean Wave ini bisa punya appeal yang besar ke audiens kayak gitu. Salah satunya karena unsur atau elemen, saya menyebutnya hybridity ya. Hibriditas. Hibriditas itu kira-kira percampuran budaya antara yang lokal dan global dalam Hallyu. Sehingga dia bisa diterima baik yang di barat maupun di negara-negara Asia. Maksudnya begini, buat audiens di barat, hybridity-nya itu kira-kira begini. Korean Wave, Hallyu itu menawarkan jendela untuk mengenal wajah Asia gitu ya, yang mungkin buat banyak audiens di barat sebelumnya antah berantah atau asing gitu budaya Asia kayak gitu, dan bahkan beberapa kan masih melihat Asia dengan cara pandang yang eksotik begitu ya, dan jejaknya masih oriental dan jejaknya masih muncul sampai sekarang. Nah, Hallyu baik dalam bentuknya K-drama, K-pop atau K-culture atau K-style itu menawarkan itu dari misalnya tadi dari aspek untuk audiens di barat. Sementara untuk audiens di Asia termasuk di Indonesia, saya kira selain hibriditas, unsur proximity ya, unsur kedekatan. Unsur kedekatan artinya kedekatan secara budaya dalam konteks kita sebagai orang Asia itu kan tidak bisa dilepaskan. Jadi buat masyarakat Asia dia juga menawarkan nilai-nilai Asia kayak gitu. Ya kehidupannya, ya gayanya, karakternya, bahkan dalam plot cerita di beberapa drama kayak gitu. Bahkan lebih spesifik misalnya di dalam beberapa drama kayak gitu kita bisa melihat familiaritas dengan apa yang terjadi di Indonesia gitu. Misalnya drama tentang korupsi, tentang politik. Artinya kan kedekatan budaya itu membawa kita pada cerita-cerita yang relatable gitu loh Mas. Karena ya relatable dengan kita kan kecenderungannya kita jadi akan lebih mudah untuk menerima budaya populer ini begitu. Itu baru misalnya dari sisi drama Korea, belum lagi misalnya dari K-pop dan yang lain-lain, itu banyak sekali kedekatan yang kemudian membuat orang jadi lebih mudah untuk mengakrabkan diri atau mengidentifikasi dengan budaya pop Korea gitu. Side question Mas sebelum saya lanjut. Berarti kayak do you think kayak ini tuh a good thing gitu? Maksudnya tadi kan kalau yang untuk masyarakat Indonesia kan tadi Mas Wisnu mengatakan ada unsur proximity gitu, kayak kedekatan budaya dan bisa relate gitu, dan disajikan kayak boyband yang keren-keren, serial yang keren-keren. Itu apakah interpretasinya bisa kayak it means Asians can be cool too gitu loh, kayak, dan gak harus mengaca kepada film-film dan media barat, atau apakah ini
malah bentuk mindset kolonialisme baru gitu, kayak mendewakan yang lain juga gitu, kayak how do you see this misalnya? Menurutku justru dalam hal yang sebaliknya Mas, tidak dalam kerangka yang mendewakan budaya barat, karena dalam banyak hal termasuk BTS itu kan dia mendobrak stereotip, banyak stereotip bahwa laki-laki kok cantik, kok pakai make up dan sebagainya. Artinya dia dalam beberapa hal juga bisa kita lihat sebagai counter culture kayak gitu ya. Bisa kita lihat dalam kerangka itu begitu. Nah, kalau tadi kan K-pop dan K-drama itu kan makin gencar gara-gara ada Netflix misalnya, terus kemudian ada media sosial tempat mendiskusikannya dan lain-lain. Peran media dan media sosial dalam semakin memperluas wave ini terutama di Indonesia tuh seberapa vital sih Mas, seberapa sentral peran media atau media sosial menurut Mas? Kalau perkembangan media dan media sosial tentu dia punya peran yang sedemikian vital ya dalam tren Korean Wave ini ya. Karena akses terhadap K-drama dan juga K-pop misalnya jauh lebih kuat terpaatnya sekarang dibandingkan dengan misalnya di awal gelombang Korea ini ya, misalnya di 2005-2006 kayak gitu. Dan perkembangan internet menjadi faktor yang paling penting yang membuat gelombang ini semakin kuat kayak gitu. Saya punya banyak teman-teman yang mengikuti Korean Wave ini sejak generasi awal. Ada yang bergabung di fandom idol atau girl band gitu. Ya di 2005-2006an gitu lah. Itu kan sering ditandai sebagai fase awal Super Junior, Super Junior, kemudian ada Girls Generation, SNSD kayak gitu. Dulu mereka harus susah payah untuk mengakses drama dan musik. Berbeda dibanding sekarang yang sekarang orang mau mengakses K-drama mudah layanannya. Layanan streaming itu banyak kayak gitu. Nggak cuma Netflix yang khusus K-drama misalnya ada Viu dan sebagainya. Artinya semakin banyak akses, ini kan berarti semakin banyak opsi, semakin banyak opsi, semakin mudah bagi orang-orang ini untuk terpapar gitu Mas. Semakin mudah orang terpapar, semakin mudah juga orang untuk masuk tertarik ke dalam Korean Wave. Misalnya karena terpapar ini jadi ikut-ikutan. Itu banyak sekali kasus kayak gitu Mas. Dan ini Mas, rekan saya berbisik di telinga nih, 2005 katanya ada sinetron Korea yang gede juga namanya Jewel in the Palace. Apa tuh Mas? Di SCTV atau Indosiar? Ya banyak lah, Jewel in the Palace, terus ada Full House dan sebagainya. Itu termasuk drama Korea yang sering disebut sebagai generasi pembuka Korean Wave gitu ya, di Asia khususnya ya. Karena kalau di Barat prosesnya lebih lama lagi, tapi di Asia, terutama di Indonesia, di Jepang, di Taiwan, di Filipina, di Thailand, penerimaannya pelan-pelan mulai besar. Nah, drama beberapa tadi yang dicontohkan, Jewel in the Palace, termasuk salah satu yang cukup booming saat itu. Mas berarti kenalnya sejak era-era Blackpink ya, atau udah terpapar sejak 2005-an itu? Kalau K-drama saya sudah sejak 2005. Oke. Saya menonton Full House tapi meskipun nggak detail mengikuti gitu. Tapi kemudian kenal Blackpink ya 2-3 tahun, kemudian full time nonton drama Korea kira-kira itu ya 1,5 tahun belakangan karena pandemi gitu. Oh, oke. Keren ya apa bisa explore K-drama. Kalau pandemi malah ngulang-ngulang Friends sama How I Met Your Mother gitu. Nah, tadi kan ada banyak wave-nya itu yang awal-awal 2005-an sampai sekarang semakin gencar gitu. Tapi sekarang kan ada kayak bener-bener orang yang sangat fandom gitu, yang kuat, yang kayak bener-bener mengidolakan gitu. Kayak prosesnya mereka hooked itu gimana sih Mas? Kayak perjalanan mereka bener-bener dari casual viewer misalnya, tapi bener-bener menjadi supporter suatu band gitu. Dari misalnya pertama nyicip series sampai punya bias di salah satu boy band. Kok saya tahu ya kayak gini? Kalau mungkin kayak merefleksikan pengalaman Mas Wisnu misalnya, kayak gimana Mas prosesnya? Tadi sempat sekilas saya bilang ada banyak cara seseorang masuk ke dalam gelombang Korean Wave ini ya. Salah satunya mungkin dari terpaan karena ikut-ikutan. Misalnya seperti saya tidak akan bilang saya ikut-ikutan, tapi karena efek terpaan media, ini membuat saya kemudian jadi tahu ada girl band namanya Blackpink. Kemudian saya coba iseng buka di YouTube, lagunya menarik. Kemudian kan karena bahasa Korea, otomatis saya cari tahu arti liriknya apa gitu. Ternyata liriknya relatable. Setelah relatable dari liriknya kemudian mulai mencari tahu latar belakang ini siapa personilnya, kemudian fandomnya apa. Dan semakin mencari tahu, kan orang biasanya kemungkinannya kalau tidak relate dia akan lari, mungkin mencari yang lain. Tapi kalau dia relate, dia akan mencoba untuk kemudian mendalami. Nah, ketika proses mendalami inilah yang bahasa dalam tanda kutipnya ya membuat
proses radikalisasi seseorang gitu kira-kira Mas. Radikalisasi. Ya bisa kira-kira begitu ya. Jadi ini kayak proses yang serupa terjadi di fans bola gitu ya berarti ya. Atau kalau saya walaupun bukan fans K-pop tapi saya Swifties Mas. Saya pendengar setia Taylor Swift gitu. Kayaknya prosesnya serupa juga gitu ya, kayak mendengarkan terus hook, terus liriknya poetik dan jadi akhirnya mengidolakan gitu. Mungkin mirip ya. Saya tahu dulu bahwa Mas Wisnu kayaknya pernah meneliti juga tentang fanatisme juga tapi di fans bola gitu kan. Apakah ada kayak distinction-nya atau mirip atau bagaimana Mas kira-kira? Kalau menurut saya tidak akan mengatakan bahwa fandom K-pop itu berbeda dengan supporter sepak bola ya. Karena perkara fandom ini apapun objeknya ya, mau sepak bola, badminton, K-pop, menurut saya pada dasarnya sama. Jadi misalnya kemarin ada banyak yang menertawakan arminya BTS karena BTS Meal kayak gitu karena ngantri, sementara mereka yang menertawakan ini fans klub bola ya buat saya ini jadi lucu gitu. Oh gitu. Kenapa buat saya lucu? Karena kan pada dasarnya sama gitu. Pada dasarnya sama artinya fandom ini kan menawarkan identitas ya. Menawarkan identitas maksudnya ketika seseorang merasa bangga dan bahkan terberdayakan itu empowered gitu oleh identitasnya tersebut, kan mereka akan melakukan apa saja untuk mempertahankan identitas itu gitu. Mereka dalam konteks fandom K-pop ya, mereka akan dengan senang hati mengorganisir streaming musik agar idolnya berada di puncak tangga lagu chart kayak gitu. Mereka mau membeli album, merayakan ulang tahun idolnya dan sebagainya. Dan ini kan sebenarnya ciri yang sebenarnya ditemukan juga di supporter sepak bola kayak gitu. Nah, ada jersey atau merchandise, jersey, merchandise dan macam-macam gitu ya. Kenapa dalam tanda kutip kegilaan ini muncul? Lagi-lagi karena idol atau apapun bentuknya klub bola misalnya ini kan memberikan identitas yang tidak ditemukan di tempat lain buat seseorang ya, buat fans ini. Nah, media sosial kemudian memfasilitasi identitas tersebut. Jadi yang ingin saya bilang, kita bisa mengkritik perilaku fandom yang kita anggap lebay, tapi kita mesti paham bahwa berbagai tindakan yang dilakukan oleh fandom ini itu kan mesti dikerangkai dalam konteks identitas tadi gitu loh Mas. Jadi kita nggak bisa lepaskan aspek identitas sama buat fandom, buat klub bola, apapun. Dan kalau klub bola misalnya melibas habis merchandise atau misalnya kayak tergila-gila fantasy football dan lain-lain aja tidak mendapatkan stigma, kenapa ini harus mendapatkan stereotip seperti itu? Betul, persis. Misalnya nonton supporter Liverpool ada final apa terus beli tiket mahal-mahal ke Anfield buat nonton, kenapa nggak boleh nonton ke konser Korea jauh-jauh gitu kan? Boleh-boleh aja kan? Persis. Ya. Nah, dan selama kiprahnya fandom ini terutama mungkin BTS ya yang cukup masanya gede banget gitu. Selama ini mereka juga banyak terlibat dalam berbagai aktivisme, apakah bisa dibilang mungkin ya, mulai dari di US yang kemarin itu tiket kampanyenya Donald Trump yang dilibas habis itu, sampai ada kampanye White Lives Matter yang kemudian di counter sama teman-teman BTS gitu. Kalau di pandangannya Mas Wisnu, apa sih hal tergila atau termasif yang pernah para fandom ini lakukan Mas? Kalau itu menurut saya begini Mas, soal aktivisme, penggalangan donasi sosial, termasuk nge-cancel orang ya, itu masih respon atau tindakan yang buat saya wajar lah. Kira-kira konteksnya positif dalam hal gerakan sosial kalau kita mau baca dalam konteks gerakan sosial. Tapi kalau pertanyaannya hal yang paling gila, itu banyak hal gila yang dilakukan oleh fandom. Jadi di Korea itu ada istilah fans yang fanatik ya Mas ya, namanya sasaeng fans. Sasaeng ini kira-kira Sasaeng? Sasaeng. Apa itu artinya? Sasaeng ini kira-kira istilah yang dipakai untuk menggambarkan perilaku fans yang obsesif atau melampaui batas terhadap idolanya gitu. Kalau di Jepang kayak wibu akut gitu ya? Bisa jadi. Nah, saking obsesifnya ya Mas ya. Jadi fans yang obsesif ini bisa mendapatkan informasi dari alamat rumah, keluarga, teman, juga mungkin sampai masa lalu idolnya digali-gali kayak gitu. Bahkan di stalking gitu ya? Di stalking, banyak cerita para sasaeng fans ini yang nunggu di depan rumah idol dan sampai mengganggu privasi kayak gitu. Nah ini menurut saya hal-hal gila yang bisa dilakukan gitu. Dan itu banyak sekali kasus kejadian seperti itu. Jadi kalau yang Mas Lutfi sebutkan soal terlibat di gerakan sosial ya itu menurut saya bukan hal gila, itu hal yang wajar dilakukan fandom. Tapi yang hal gila yang konteksnya negatif ya tadi, yang sasaeng fans tadi. Iya mungkin bukan hal gila, tapi saya tadi nyebutnya mungkin hal yang gila karena sebelumnya kan penggemar boy band, girl band itu kan sering punya citra atau stereotip itu yang
ya cenderung apolitis, apolitis biasanya, kayak sekedar menggemari aja musiknya atau apanya, terus hura-hura di konser dan lain-lain gitu. Tapi sekarang tiba-tiba bisa meng-cancel White Lives Matter gitu. Itu kan ya mungkin di dictionary saya rada masif ya gitu. Walaupun kalau dibandingin dengan yang tadi Mas Wisnu ceritakan mungkin ya nggak terdengar terlalu gila, tapi dalam konteks ini kayaknya cukup besar gitu. Apa sih yang kemudian dari stigma apolitis yang sekedar fangirling, fanboying ini yang cuek terhadap politik, kemudian mereka bisa masuk ke aktivisme atau gerakan atau bahkan perhatian terhadap isu sosial gitu? Sebenarnya stereotype atau image kelompok fandom K-pop ini sebagai kelompok yang apolitis ini salah ya itu? Bukan salah, tetapi ini pandangan lama ya Mas ya. Jadi pandangan yang melihat bahwa fans sebagai audiens ini hanya menerima secara pasif apa yang ada dalam industri budaya populer. Jadi fans ya fans saja gitu. Dia hanya mengkonsumsi nonton musik, nonton drama. Nah ini membuat, kalau dulu kan fans itu sering disebut sebagai irasional, kemudian bahkan yang lebih kasar bodoh dan seterusnya kayak gitu. Nah, buat saya cara pandang semacam ini yang mesti diubah ya. Dan sebenarnya dalam konteks kajian-kajian di ilmu sosial juga cara pandang semacam ini sudah mulai diubah. Misalnya salah satu pemikir progresif itu Stuart Hall, dia bilang bahwa fans itu sekarang mesti dilihat bahwa dia memiliki otonomi kayak gitu. Dia memiliki kekuatan atas teks yang dikonsumsi gitu. Nah, aktivitas memproduksi makna ini termasuk terlibat dalam gerakan sosial, berdonasi, kemudian merayakan ulang tahun idolnya dengan menanam pohon. Ini yang mesti dilihat sebagai fans ini melakukan tindakan aktif gitu. Nah, ini cara pandang yang menurut saya perlu dilihat kayak gitu, karena kalau kita melihat fans sebagai kelompok atau komunitas yang aktif, ya tindakan yang mereka lakukan di aktivisme, di gerakan sosial dan isu-isu politik lainnya kemudian jadi hal yang wajar gitu. Jadi fans yang apolitis buat saya pandangan yang mesti disudahi kayak gitu. I see. Karena lagi-lagi kira-kira kalau bahasa anak sekarang ya kita mesti menormalisasi bahwa cara kita melihat fans itu ya nggak melulu apolitis. Kita harus melihat fans itu ada yang normal, mereka terlibat dalam gerakan sosial kayak gitu. Iya, tadi mungkin maksud saya bukan kayak fandom tuh harusnya seperti itu, enggak, cuman misalnya kalau saya beberapa kali dengar misalnya kalau fans John Lennon dan The Beatles misalnya atau Bob Dylan atau apa gitu, ada aktivisme politiknya, ada apa, tapi saya jarang lihat aja sih Mas sebenarnya kalau untuk konteks boy band dan girl band Korea gitu, kayak apakah ini sesuatu yang baru atau tidak miss out, apakah ini sesuatu yang muncul sejak BTS misalnya, soalnya kan mereka aktivismenya juga cukup kuat ya, misalnya kayak mental health atau waktu pidato di PBB itu gitu, apakah mereka yang kemudian membawa wave ini di K-pop atau udah lama sebenarnya di K-pop? Sebenarnya sejauh yang saya pahami sudah cukup lama ya Mas ya, cuma kan kemudian memang semakin kuatnya terpaan media sosial dan BTS masuk di gelombang baru itu, BTS, Blackpink dan sebagainya, yang kemudian membuat aktivisme ini jadi tersorot lebih besar, tersorot media lebih besar kayak gitu. Dan sebelumnya juga kan banyak batasan, banyak tantangan di mana kalau tadi yang Mas Lutfi sebutkan dari sisi idolnya sendiri dia punya sikap politik tertentu misalnya yang kemudian bisa direproduksi oleh fansnya. Tetapi kalau dalam konteks idol di Korea, idol ini kan sebenarnya kebebasannya untuk bersikap itu terbatas, Mas. Jadi maksudnya gimana? Terbatas maksudnya begini, kayak BTS, Blackpink itu mungkin bisa masuk dalam isu-isu yang sifatnya bukan tidak penting ya, tapi mungkin tidak menyinggung secara politis ke isu politik. Isu mental health penting, lebih ke welfare isu climate change penting, nggak menyinggung. Tetapi kalau sudah masuk ke isu-isu yang sifatnya politik, mungkin sifatnya politik praktis, bahkan termasuk Israel Palestina gitu misalnya. Israel Palestina, atau bahkan dalam isu BLM ya, Black Lives Matter, kan artis-artis yang di Korea nggak banyak komentar karena dalam konteks industri ada berbagai batasan yang membuat mereka tidak bebas untuk berbicara kayak gitu. Tapi kan kenyataannya fandomnya kemarin menenggelamkan White Lives Matter, berarti fandomnya maksudnya lebih punya kekuatan ketimbang. Iya betul, yang ingin saya bilang begitu kan, tadi saya sempat bilang bahwa fans sekarang itu harus kita lihat sebagai sesuatu yang aktif, tidak hanya pasif menerima apa yang ada dimunculkan oleh idolnya, tapi dia juga bisa bergerak secara otonom kayak gitu. Oke Mas. Itu poin. Kalau di
Amerika itu kan contohnya yang tadi saya sebutin ya. Kalau misalnya di Indonesia, apakah aktivisme atau gerakan sosial itu juga ada di Indonesia one way or another? Saya sempat dengar mereka kemarin juga terlibat waktu demo 2019 atau apa gak? Banyak sekali Mas, seperti apa? banyak sekali. Mereka teman-teman ARMY dan fandom lain banyak terlibat di isu-isu yang mungkin kita tidak tahu karena tidak terbuka, terpapar di media. Tapi beberapa yang saya tahu teman-teman ARMY misalnya terlibat dalam isu mengadvokasi RUU PKS misalnya. Iya. Tapi pertanyaannya kemudian yang menarik begini Mas, penerimaan atas aktivisme fandom K-pop ini masalahnya di kalangan aktivis gerakan sosial sendiri belum meluas. Masih banyak pihak yang melihat aktivisme teman-teman fandom ini dengan meremehkan atau merendahkan dan tidak dianggap serius kayak gitu. Kenapa tuh Mas? Ya sebenarnya masih sama kayak yang tadi Mas Lutfi bilang ya soal stereotip lama kayak gitu. Jadi offense ini masih dilihat dengan cara yang mereka ini irasional, tidak bisa mengorganisir diri, bahkan termasuk dalam konteks kasus BTS Meal kemarin yang disalahkan justru ARMY. Padahal menurut saya problemnya berlapis-lapis dalam konteks kemarin ya industri itu, dan artinya mestinya lagi-lagi di kesempatan ini saya juga ingin bilang cara kita melihat fandom K-pop juga harus diubah. Jangan hanya melihat mereka sebagai stereotip lama itu anak-anak muda, terutama perempuan muda yang irasional, yang hanya mengidolakan idolanya dengan cara yang nggak masuk akal, nggak bisa seperti itu. Tapi harus dilihat dengan kacamata yang ya mereka fans yang otonom, mereka bisa bergerak dan mereka punya potensi besar yang bisa kita ajak kerja bareng gitu dalam konteks gerakan sosial. Dan to your point sebelumnya waktu BTS Meal kayak banyak yang menstigmakan ini salah teman-teman ARMY gara-gara membanjiri, padahal sebenarnya juga ada underlying problems banyak terkait sistem labor, sistem mitra, dan lain-lain yang cukup opresif juga kan. Mungkin itu juga bisa catatan juga ya Mas ya. Nah, kemudian kalau nggak salah Mas Wisnu itu beberapa saat yang lalu itu kayaknya juga pernah nge-retweet atau quote-tweet dari Ari Kriting kalau nggak salah siapa ya kan Ari waktu itu bilang BTS kenapa fokusnya kepada isu-isu ini terus, kalau ada waktu itu isu apa ya Mas, saya lupa. Kayaknya isu hutan di Papua apa ya, deforestasi di Papua ya, deforestasi di Papua kalau nggak salah. Ya Ari bilang BTS teman-teman fandom, teman-teman ARMY harusnya juga perhatikan ini gitu, tapi Mas Wisnu bilang itu bukan tanggung jawab utama teman-teman ARMY. Artinya kan Mas sebenarnya di sini ada batasan dari pengaruh atau kekuatan mereka gitu berarti. Atau maksudnya jangan bebankan ini semua ke mereka, harusnya pemerintah dong yang ini tugas mereka utamanya gitu. Buat saya kalau konteksnya waktu komen di tweet itu sebenarnya lebih pada kalau memang teman-teman di masyarakat sipil yang lain ini ingin bergerak bareng ya jangan semua kemudian tiba-tiba kalau ada isu yang serius, mana nih suaranya anak-anak K-pop. Kenapa? Karena anak-anak K-pop katakanlah fandom masing-masing itu bukan entitas yang tidak bisa berpikir. Mereka bisa bergerak secara mandiri dalam konteks isu hutan deforestasi itu. Bayangkan banyak fandom, nggak hanya BTS, ARMY, tapi juga misalnya Blink ya, karena saya juga beberapa kali terlibat kayak gitu. Bahkan mereka merayakan ulang tahun idolnya dengan cara menanam pohon. Menanam pohon, dan ini biasanya banyak. Nanti Mas Lutfi dan teman-teman yang dengerin podcast ini bisa cari. Di Kalimantan itu banyak sekali donasi pohon yang diberikan oleh fandom-fandom K-pop ini gitu. Artinya itu juga mesti dilihat. Dan itu kan seringkali nggak rame di media sosial. Orang-orang nggak tahu aktivitasnya tapi kemudian terjebak pada stereotip. Mana nih suara anak-anak K-pop? Padahal mereka sudah melakukan itu. Sudah melakukan termasuk dalam konteks isu climate change ya. Tadi saya ambil contoh banyak sekali kok yang menanam pohon, melakukan aksi menanam pohon dan pohonnya di atas namakan idolnya. Itu banyak dan itu bukan fenomena baru gitu. Nah, bisa jadi di masa depan itu kan Hallyu culture ini, Korean wave ini kan semakin besar ya masuk ke Indonesia lewat berbagai media. Kalau kita lihat misalnya di Netflix itu kan setiap harinya selalu bertambah ya judul-judul serial atau K-pop gitu. Kemudian kemarin juga yang Bong Joon-ho menang di Academy Awards, kayak artinya exposure terhadap Korean content itu semakin tinggi gitu. Bagaimana Mas melihat kehadiran masuknya Korean Wave ini semakin gencar maupun timbulnya fandom dan Korea di Indonesia ke depannya tuh seperti apa Mas Wisnu melihat? Menurut saya terkait dengan konten Korea termasuk pembentukan fandom di Indonesia, ini kita sudah mungkin trennya grafiknya naik gitu ya, dan sejauh yang saya lihat kita belum di puncaknya lah kira-kira kayak gitu. Dan artinya fanbase itu masih akan terus membesar, yang nonton drama Korea akan semakin banyak, yang suka girl band, boy band akan semakin
semakin membesar, yang belajar bahasa Korea juga semakin banyak kayak gitu, dan belajar K-culture. Artinya tren ke depan buat saya perannya juga nanti akan semakin penting, tergantung cara kita melihat fandom ini akan seperti apa. Apakah masih akan melanggengkan stigma dan stereotip lama, atau kita akan juga melibatkan mereka sebagai bagian dari gerakan sosial kayak gitu. Tetapi hal lain ya Mas Lutfi yang menurut saya jadi poin penting, sekali lagi kan kita mesti ingat Korean Wave Hallyu ini pada dasarnya adalah produk industri budaya populer Korea. Namanya industri, pertanyaannya kemudian apakah kita, kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, hanya akan melihatnya dalam hal Indonesia sebagai pasar saja, pasar sebagai bagi ladang industri, untuk konsumerisme dan mendapatkan sebagai ladang profit. konsumerisme dan profit dari Korea Selatan kayak gitu, atau ada hal lain yang mau dan mesti kita pelajari dari Korean Wave ini, misalnya mengadopsinya dalam konteks industri budaya populer di Indonesia atau seperti apa. Buat saya ini tantangan yang penting untuk dijawab ya, baik oleh negara sebagai pemangku kepentingan, juga oleh publik secara luas kayak gitu. Saya kira itu Mas. Tapi apakah Mas Wisnu, kalau saya tanya misal apakah punya suggestion, tadi kan Mas Wisnu melayangkan pertanyaan menarik, bagaimana kedepannya kita mengadopsi Korean Wave ini gitu. Misalnya besok kita punya Indonesian Wave juga yang mengekspor culture kita, kayak saya lihat kayak film-film kita tuh kayak bisa banget gitu loh, kayak dengan sutradara dan lain-lain kita atau budaya yang lain gitu. Apakah Mas Wisnu punya suggestion saat ini untuk bagaimana mewujudkan itu berdasarkan pengamatan Mas Wisnu terhadap the good things that Korean Wave did right gitu? Kalau menurut saya ke arah sana saya melihat hal yang potensinya besar sebenarnya. Artinya kalau belajar bahwa mula-mula Korean Wave itu muncul dari political will dari pemerintah, saya berharap juga serupa bahwa political will dari pemerintah Indonesia juga ada. Karena kalau bicara industri kan sebenarnya misalnya kita di film, di musik kan sudah bergerak ya. Industrinya itu sudah bergerak kayak gitu. Nah cuma soal mewujudkan dan menjaga ekosistem ini kan tidak selalu berada di kontrol di publik ya. Kontrolnya kadang kita butuh misalnya dari sisi infrastruktur, dari sisi regulasi, dan menciptakan ekosistem yang mendukung itu kan juga butuh peran negara gitu loh Mas. Jadi menurut saya suggestionnya ya potensinya besar selama tadi negara mau ikut andil di sana, kemudian industri termasuk juga publik juga mau untuk terlibat di sana, sehingga kita tidak hanya menjadi karpet merah bagi budaya populer dari luar Indonesia begitu. Sorry Mas, tapi tadi kan Mas raise point bahwa infrastrukturnya, ekosistemnya diperbaiki dulu. Tapi kayak saya sering dengar bahwa di K-pop itu juga banyak violations dan kayak tindakan yang represif juga terhadap bintangnya atau apa gitu. Apakah itu terjadi Mas di Korea? Kalau itu iya benar. Tetapi kan lagi-lagi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa namanya industri ya, di balik sisi hingar-bingarnya itu pasti ada sisi gelapnya Mas. Oke. Tapi kan poinnya bahwa industrinya udah well established dulu. Industrinya udah well established, bahwa kemudian ada hal sisi gelap ya banyak. Kita bisa melihat bahwa di K-pop juga banyak kok aspek negatifnya. Banyak idol yang sampai bunuh diri misalnya, depresi, tertekan. Itu tidak memungkiri lah. Termasuk bullying, kemudian betapa banyak idol itu yang abusive ke junior dan sebagainya. Itu nggak bisa dipungkiri. Tetapi poin saya tadi mula-mula adalah kan gimana caranya kita membuat industri ini bisa well established dulu gitu. Kalau soal dampak sisi gelap itu pasti ada dan itu nggak bisa dipungkiri gitu. Oke, ya semoga nanti teman-teman di Kemenparekraf dan Pak Sandiaga Uno juga mendengarkan podcast ini dan mendengarkan saran Mas Wisnu ya, semoga ya. Nah, sebelum kita undur diri, saya mau pertanyaan terakhir nih Mas. Kalau misalnya saya mau nyoba untuk ngikutin drama Korea, ada saran nggak Mas? Tapi saya tuh nggak suka yang ini loh, kayak dialognya tuh terlalu corny dan cheesy gitu. Ada yang seru nggak kira-kira yang ya. Kalau saran ya Mas, dan saya yakin nanti Mas Lutfi pasti jatuh cinta gitu. Kalau gitu. belum nonton, dan ini banyak ini saya sarankan kepada teman-teman yang challenge accepted. Lalu nanya apa sih drama Korea yang menarik untuk ditonton, silakan nonton Reply 1988. 1988. Oh, 1988. Jadi singkatnya ceritanya dia cerita tentang 5 sahabat di satu perumahan di Seoul kayak gitu di tahun 1988 waktu Korea Selatan jadi tuan rumah Olimpik saat itu, dan ceritanya bergerak dari kehidupan sehari-hari 5 sahabat ini. Ya mereka tukeran makanan, keluarganya dekat, obrolan sehari-hari. Ini sama sekali nggak yang cheesy, nggak yang apa banget kayak gitu. Tapi
banyak teman-teman yang tertarik begitu nonton ini dan mau mencari yang lain. Jadi saya yakin nanti Mas Lutfi juga akan tertarik lah kalau udah nonton Reply 1988 ini. Oke, challenge accepted Mas. Saya coba nonton, terus nanti kalau udah saya review sambil tag Mas Wisnu ya di Instagram Stories. Siap, Kita lihat seperti apa Reply 88 ini. Ya, siap. Oke, kalau dari saya mungkin itu aja. Makasih banget kita udah kedatangan Mas Wisnu Prasetya dari UGM hari ini. Kita udah dengar banyak banget tadi dari keluarnya Korean Wave, kemudian timbulnya fandom culture dan berbagai aktivitas dan aktivisme dan lain-lain, dan kemudian masa depan dari Korean Wave ini kedepannya kan seperti apa. Kita udah belajar banyak dan saya pribadi berterima kasih sama Mas Wisnu atas diskusi yang menarik pada sore ini. Semoga sahabat TCID juga suka. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di mana kita akan mengundang akademisi terbaik di Indonesia untuk membicarakan isu-isu terkini. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.